warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjut, marilah kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Ya, pada kesempatan kali ini, Ustazah akan melakukan layanan bimbingan klasika. Ya, bimbingan klasika. Biar semuanya semangat, kita akan bermain game dulu ya. Ya, diperhatikan yang di layar. Mengucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Ya, diperhatikan. Yang ini merah. Kalau yang ini kuning. Yang ini merah. Ini ada yang salah. Ya, ada yang salah. Sekali lagi. Ini Biru. ini Ungu. ini Biru. Nah, sekarang diperhatikan. Di permainan tadi, apa yang dibutuhkan? Konsentrasi. Konsentrasi. Nah, karena itu maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bimbingan tentang konsentrasi, khususnya dalam belajar. Nah, karena itu maka sebelum kita masuk ke layanan atau ke materi, Ustazah akan sampaikan dulu tujuan-tujuan yang akan kita capai nantinya. Jadi nanti diharapkan setelah bimbingan ini kalian bisa mengidentifikasi hal apa saja yang menyebabkan kalian tidak bisa konsentrasi. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa mengidentifikasi apa sih yang menyebabkan kalian kalau kalian itu tidak konsentrasi, nanti dampaknya apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kalian bisa mencari cara atau kiat biar kalian bisa konsentrasi dalam belajar, seperti itu. Siap? Siap ya. Kok ya 9B semangat. Oke. 9B semangat. Oke. Sekali lagi yang kompak, kayaknya ngantuk semua. 9B semangat. Oke. Ya, kita lanjut sekarang. Ini yang Ustazah akan memberikan beberapa gambar kebiasaan belajar. Nantinya Ustazah harapkan adalah Ustazah pengen tahu setiap anak pengalamannya apakah sama dengan gambar yang di papan atau enggak, seperti itu. Ini yang pertama, kebiasaan pertama. Ustazah tanya dulu ke Sefa. Ini apa Sefa? Belajar sambil lihat TV. Siapa yang pernah belajar sambil lihat TV? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ya? 6, 7 orang yang ketika belajar sambil melihat TV. Ustazah tanya ke Sita dulu. Kata Sita maju. Kalau kamu belajar sambil lihat TV, Sita, mana yang masuk? Acara TV-nya apa belajarnya? Dua-duanya bisa masuk. Kalau Sesa? Dua-duanya bisa, ya. Kalau Alia? Kalau TV-nya lagi dulu bisa. Kalau TV-nya suaranya nyaring tidak bisa. Tapi kalau nggak terlalu keras bisa. Kalau Sefa? Dua-duanya bisa masuk. Tadi yang sini sama Naura ya? Kalau Naura? Dua-duanya bisa masuk. Jadi ini kebiasaan pertama. Jadi tadi ada 6 ya, 6 anak. Sekarang kebiasaan belajar yang kedua. Ini apa? Belajar sambil main HP. Belajar sambil main HP. Coba Ustazah pengen tahu 9B yang belajar sambil main HP. Bertambah banyak dari yang tadi ya. Jadi rata-rata ketika belajar sambil main HP. Ya. Kalau Sefa berarti yang tadi yang sekarang juga ngacung berarti sambil lihat TV, HP dan belajar. Berarti
Oh enggak ya. Baik, sekarang Ustazah tanya ke Mbak Lila dulu. Gimana kalau belajar sambil main HP, Mbak Lila, menurut kamu? Jadi nggak fokus ya? Kalau kamu, Mbak Alia, tidak terlalu fokus. Kalau Bunga, tidak terlalu fokus, tapi dilakukan ya, belajar kebiasaan yang kedua. Berarti kebiasaan yang kedua ini adalah kebiasaan yang terbanyak, belajar nyambi main HP. Sekarang selanjutnya ini belajar sambil berbicara atau mengganggu temannya. Ada di kelas ini seperti itu? Coba ngajak, Ustazah pengen tahu. Ketika belajar di dalam kelas, ngajak bicara temennya atau mengganggu temennya? Siapa? Ngaco, cuma Ustazah pengen tahu. Cuma 3 orang? 4 orang? Yakin cuma 4 orang? Cuma Mbak Laura, Najwa, Alia, Mbak, ini belakang semuanya ngajak bicara. Ya, ya. Kak, beda ya berdiskusi dengan ketika pelajaran berlangsung berbicara. Berarti sedikit yang ini ya, atau tidak ngaku, Ustazah nggak tahu. Jadi kebiasaan yang ini sedikit. Nah, sekarang kebiasaan belajar yang terakhir. Ini apa ini? Belajar sambil mengganggu temannya, baik di depannya atau di sampingnya. Ada di kelas ini? Tidak harus narik rambut ya, kalau digambar narik rambut bisa. Gempa. Ada? Ada? Cuma Alia saja. Gak apa-apa, berarti cuma Mbak Alia yang ini ya, yang mengakui kalau Mbak Alia sering mengganggu temannya ketika belajar, ketika pembelajaran. Semuanya. Kalau Mbak Alia semuanya suka mengganggu temannya. Nah, ini adalah 4 kebiasaan dan alhamdulillah ya, rata-rata melakukannya kebiasaan itu. Nah, sekarang Ustazah tanya. Tadi sudah tahu ada beberapa dampaknya ya, kalau sambil main HP tidak fokus. Begitu juga kalau sambil mengganggu temennya, dua-duanya bisa tidak fokus. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, karena kita tadi materi kita adalah berkaitan dengan konsentrasi, yaitu khususnya dalam belajar. Apa itu konsentrasi? Konsentrasi itu adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Jadi ketika kita belajar itu harus fokus dengan apa yang dipelajari. Kalau matematika ya dengan matematika, bukan disambung dengan pelajaran lain. Nah, konsentrasi belajar itu pemusatan daya pikiran dan pembuatan pada satu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek. Jadi ketika kita mau konsentrasi belajar, jadi hal-hal yang bisa menyebabkan tidak konsentrasi itu dipindahkan dulu, dijauhkan dulu dengan kita. Misal nih, kalau Mbak Alia tadi ada yang bicara dengan temannya ya, kalau sekiranya berbicaranya dengan Mbak Sela misalnya, berarti jangan duduk dengan Mbak Sela, duduknya dengan yang lainnya. Atau tadi ada yang belajar sambil main HP misalnya, nah itu sudah tidak fokus, berarti HP-nya jangan ada di dekatnya ketika belajar. Nah seperti itu, biar pikiran yang terpusat pada satu hal. Jadi kalau belajar ya belajar, kalau main HP ya main HP. Sama halnya kayak gini, kalau misalnya kalian ya main HP tapi disamping dengan ini yang lain, kan terpecah. Pikirannya kalian itu terpecah seperti itu. Makanya diharapkan itu bisa konsentrasi. Nah, biar lebih jelas lagi, Ustazah ingin kita akan mengadakan diskusi kelompok ya. Coba berhitung dari sini. 1 Ya, silakan secepatnya kumpul 1 dengan 1, 2
2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Sudah? Pindah dengan kelompoknya. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Di kursi di atas saja. Yang akan kalian diskusikan Adalah ada 3 hal. Ya. Yang pertama, silakan diberikan dengan kelompoknya, ditulis di itu, nanti langsung ditempel di papan. Yang pertama adalah hal apa saja yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Artinya kalian coba disebutkan hal-hal yang bisa mempengaruhi konsentrasi belajar. Silakan ditulis. Satu orang satu saja. Satu kelompok satu. Ya, silakan ditulis langsung ditempel. Hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Silakan ditulis di papan. Ditempel yang sudah menulis. Berkelompok 2 biar ini 2 apa? Ayo cepat. Apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi dalam konsentrasi belajar? Ya. Silakan langsung ditempel di papan kalau yang sudah. Silakan ditempel sebelah sini. Ayo kelompok yang lain cepat.
Per kelompok 2 ya. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi kalian bisa berkonsentrasi dalam belajar. Sekarang yang kedua, apa sih penyebabnya kalian tidak bisa konsentrasi? Silakan ditulis. Silakan ditulis. Kalau kebalik nanti dipindah. Yang kedua adalah apa saja sih yang menyebabkan kalian tidak bisa konsentrasi? Silakan ditulis di papan. Digeser nanti, digeser. Kalau yang pertama, hal-hal yang mempengaruhi kalian bisa konsentrasi. Silakan. Ayo kelompok yang lain secepatnya. Nanti akan dilihat warnanya ya. Warna apa yang paling di atas? Itu yang berarti yang nilainya paling bagus. Silakan kelompok yang lain sudah semuanya? Kurang satu kelompok yang di sini? Yang di sini kurang satu kelompok? Oh, sudah ada, sudah lengkap, cuma satu ya. Ya, yang pink cuma satu. Penyebabnya? Iya, terima kasih. Sekarang yang terakhir, silakan dipikirkan. Apa sih manfaatnya kalau kalian konsentrasi ketika belajar? Manfaatnya apa? Silakan. Masih yang hijau satu, kelompok yang hijau satu, yang kelompok pink satu. Silakan. Silakan. Yang hijau lengkap dua, yang lain, yang pink kurang satu. Ayo yang kuning kurang satu, cepat, yang kuning. Yang kuning yang mana? Kelompok di sini. Ayo yang ini masih kurang satu. Ini kelompoknya siapa? Yang ini. Ayo cepat. Ayo Mbak, cepat Mbak. Iya, terima kasih. Ini adalah tentang konsentrasi belajar. Yang pertama, apa saja sih yang mempengaruhi kalian bisa konsentrasi belajar. Kemudian yang kedua adalah penyebabnya kalian tidak bisa konsentrasi. Kemudian yang ketiga adalah manfaatnya. Coba sekarang perwakilan dari kelompok yang pink, hijau, kuning, dan ini ke depan. Satu orang saja. Silakan perwakilannya. Silakan. Ini yang kelompok hijau. Silakan dibaca. Jangan dibaca, kamu perhatikan. Diperhatikan. Kurang satu perwakilan kelompok yang sebelah sana. Silakan maju. Dilihat, kalian baca, nanti akan membuat kesimpulan. Ayo Mbak Sela, silakan. Ini namanya adalah shopping wall, ya, melihat hasil dari semua pekerjaan, nanti akan menarik kesimpulan. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya dulu. Ya. Diskusikan dengan temannya siapa yang akan maju untuk menyimpulkan. Diskusikan dulu siapa yang akan maju dan akan menyimpulkan. Iya.
Silakan. Ya, cukup diskusinya. Silakan perwakilan warna pink duluan. Silakan yang di tengah. Maju ke depan. Ya. Apa kesimpulannya? Apa itu konsentrasi belajar? Apa yang bisa membuat kamu konsentrasi? Yang menyebabkan tidak konsentrasi dan manfaat konsentrasi. Jadi hal yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu terjadi karena tempatnya ramai, terus tempatnya kurang nyaman. Yang kedua, penyebab konsentrasi belajar bisa bermain dengan teman, berbicara dengan teman. Manfaat konsentrasi belajar, nilainya menjadi bagus, menyimpan banyak materi lebih lama. Dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pink. Nah, sekarang Ustazah kembalikan ke kalian. Menurut kelompok pink tadi, pendapatnya gimana menurut kelompok kuning? Pendapatnya Ya. mungkin hampir sama dengan yang sudah disampaikan. Hampir sama. Rata-rata dari semua yang ada di situ saja itu alasannya yang bikin kita konsentrasi itu hampir sama, harus fokus, harus tempat yang nyaman kita belajar, terus yang membuat kita nggak dalam fokus itu yang nggak konsentrasi hampir sama semua kan. Kita Sama lebih semua, ya. lebih apa sih namanya, lebih fokus sama hal lain yang sebenarnya tidak penting. Oke. Nah, sekarang kalau menurut kelompok sana, tadi yang disampaikan oleh Mbak itu gimana? Kamu juga sepakat dengan pendapatnya? Sepakat? Ada nggak kelompok sini juga sepakat? Oh, tidak sepakat. Ya, kenapa sayang? Hal yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu menurut saya ramai itu nggak masuk, karena kalau ramai itu nggak bikin kita fokus. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok hijau. Jadi, bisa jadi ya, kata ini nggak sepakat. Orang sepakat karena tadi Mbak itu menyebutkan ramai itu bisa membuat kita fokus. Ya. Nah, tapi Ustazah kasih tahu, kita semua kalian itu punya gaya belajar masing-masing. Bisa jadi mungkin Mbak Alia itu bisa fokus belajar kalau suasananya ramai seperti itu. Jadi kita tidak bisa ini ya. Jadi kita diri kalian masing-masing ini kan punya kebiasaan belajar masing-masing ya. Iya kan? Contoh Mbak Uca kalau belajar gimana Mbak Uca? Kebiasaannya harus di tempat yang sunyi. Kalau Mbak Sela kebiasaan belajarnya biasanya gimana? Di tempat yang sunyi. Kalau Mbak Alia? Tempat yang standar saja. Tempat yang standar. Saya nyaman saja. Oh, yang penting Mbak Alia nyaman. Kalau Mbak Lena? Sama yang penting nyaman. Suasananya yang penting nyaman. Ada nggak yang kebiasaan belajar sambil mendengarkan musik? Benar kan? Jadi bisa jadi Mbak Alia itu, Mbak siapa? Mbak Alia itu kebiasaannya adalah belajar dengan suara yang berisik. Karena belajarnya kebiasaannya adalah sambil mendengarkan musik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi semuanya pendapatnya sudah bagus-bagus. Nah, sekarang yang terakhir, tentunya di setiap kalian ya, itu mempunyai cara atau kiat bagaimana bisa konsentrasi belajar baik di sekolah maupun di rumah. Nah, sekarang Ustazah minta masing-masing ya menuliskan cara yang akan kalian lakukan setelah ini biar kalian bisa konsentrasi ketika belajar. Yang pertama di rumah,
yang kedua di sekolah. Kurang ininya? Saya kurang. Cukup 4 orang? Yang lainnya cukup? Per orang 2. Per orang 2, 1 di sekolah, 1 di rumah. Satu kurang. Dikasih nama. Cukup 2 per orang. Cukup 2. Yang di sini cukup 2. Ditulis dulu apa yang membuat kalian, cara kalian yang akan kalian lakukan biar kalian bisa konsentrasi ketika belajar. Yang pertama di rumah, yang kedua di sekolah. Silakan yang sudah langsung ditempel di papan. Yang sebelah sini, yang di sekolah, yang sebelah sini, yang di rumah. Dikasih nama. Silakan. Silakan yang di sekolah apa, yang di rumah apa. Silakan. Silakan yang sudah langsung ditempel. Ini yang di sekolah yang di rumah. Yang di sekolah sebelah sini. Sekolah sebelah sini, rumah sebelah sana. Silakan. Ya. Sekolah. Kiat-kiat untuk meningkatkan konsentrasi belajar yang akan kalian lakukan setelah bimbingan ini. 1 untuk di sekolah, 2 untuk di rumah. Silakan. Kasih nama ya. Di sekolah. Silakan yang lainnya. Ayo cepat yang masih belum, cepat. Oke, silakan. Sudah selesai semua?
Sudah selesai semua? Ya, sekarang diperhatikan. Perhatikan, Ustazah akan baca dulu ya. Cara yang pertama yang di sekolah, salah satunya adalah ada yang menulis tidak berbicara dengan teman. Siap melakukan ini semuanya satu kelas? Siap. Yang kedua, yang di sekolah kita ambil menjauhi teman yang suka berbicara di tengah pembelajaran. Siap melakukan ini ke depannya? Siap ya? Baik. Yang di rumah sekarang, yang di rumah salah satunya adalah belajar tidak sambil main HP. Siap? Terutama tadi yang biasanya sambil main HP ya, berarti siap ya. Yang tertulis di papan siap dilakukan berarti. Kemudian yang terakhir adalah tidak apa ini? Tidak melihat televisi. Ya? Ya, baik. Terima kasih. Ini sudah ada beberapa kiat-kiat dan mudah-mudahan nantinya ini akan kalian tempel di mana biar kalian bisa melihat setiap hari dan bisa melakukannya ke dalam kegiatan belajar kalian baik di rumah maupun di sekolah. Sekarang Ustazah tanya ke Mbak Sesa. Mbak Sesa, setelah mengikuti bimbingan klasikal ini, apa yang kamu rasakan, Mbak Sesa? Ya, dirasakan mungkin kita harusnya menghindari hal yang kurang. Ya, kata Mbak Sesa setelah ini, setelah bimbingan ini berarti Mbak Sesa sudah menghindari hal-hal yang tidak bisa membuat tidak konsentrasi dalam belajar. Kalau Mbak sama, hampir mirip ya. Ya baik, mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa ya. Semuanya bisa konsentrasi dalam belajar karena kalian sudah kelas 9. Jadi waktu kalian sempit, jadi pergunakan waktu kalian dengan sebaik mungkin. Dibagi waktunya kapan belajar, kapan bermain dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi Ustazah harapkan karena kalian sudah kelas 9, jadi buat agenda harian. Jadi belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah tertata ya. Nah, sekali lagi Ustazah terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat kalian. Jadi dalam belajar itu memang dibutuhkan konsentrasi. Karena kalau konsentrasi kita terpecah dengan suatu hal, maka apa yang kita pelajari itu sulit untuk kita terima seperti itu. Itu saja. Nah, kiat-kiat ini harus kalian lakukan ke depannya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu